Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya April Tiang Hidayat dari kelas Biologi E akan menjelaskan tentang model pembelajaran Resource Basic Learning. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Resource Basic Learning. Resource Basic Learning adalah suatu proses pembelajaran yang langsung menghadapkan siswa dengan suatu atau sejumlah sumber belajar secara individual atau kelompok, dengan segala kegiatan yang bertalian dengan sumber belajar. Jadi, dalam Resource Basic Learning, guru bukan merupakan sumber belajar satu-satunya. Siswa dapat belajar dalam kelas, dalam laboratorium, dalam perpustakaan, dan dalam ruang sumber belajar yang khusus atau bahkan di luar sekolah. Bila ia mempelajari lingkungan berhubungan dengan tugas atau masalah tertentu. Materi selanjutnya itu tentang sintak-sintak atau langkah-langkah model pembelajaran basic learning. Yang pertama, mengidentifikasi pertanyaan atau permasalahan. Salah satu langkah yang paling penting dalam research basic learning adalah melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pertanyaan penelitian. Yang kedua, merencanakan cara mencari informasi. Peserta didik difasilitas untuk mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang potensial. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Selama melakukan pengumpulan informasi, peserta didik dituntut untuk mampu mengidentifikasikan, memilih dan memilah informasi dan fakta yang penting, apa saja relevan tentang penelitian, mengategorikan hasil ketemuannya tersebut. Yang keempat, menggunakan informasi. Setelah informasi yang diperlukan telah terkumpul, peserta didik perlu mendapatkan bimbingan bahwa apa yang mereka lakukan tidaklah sekedar mendapatkan informasi, tetapi bagaimana menggunakan informasi tersebut. Dalam kata atau bahasa, mereka sendiri tidak lupa mencantumkan sumber informasi tersebut, dari mana atau dari siapa. Yang kelima, mensintesikan informasi. Berbekal informasi yang telah diperoleh, peserta didik dibimbing untuk mengorganisasikan informasi tersebut ke dalam susunan yang sintesis, logis, dan memungkinkan untuk dipahami dengan cepat dan benar oleh orang lain, termasuk orang lain atau peserta didik. Materi selanjutnya, implementasi pembelajaran model basic learning. Yang pertama, proses pendidikan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, teknologi pendidikan harus lebih dahulu digerakkan pada visi. Yang ketiga, prinsip pedagogik dan desain atau budaya atau sumber pembelajaran untuk peserta didik merupakan perhatian utama di seluruh dunia. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan dari model Resource Basic Learning. Yang pertama, kelebihan. Memungkinkan untuk menemukan bakat terpendam pada diri seseorang selama ini tidak nampak. Tidak saja pada masa sekolah, tetapi perkembangan lebih lanjut sepanjang hidup. Selanjutnya, dengan menggunakan model pembelajaran, memungkinkan pembelajaran berlangsung terus-menerus dan belajar menjadi mudah dan diserap, lebih siap diterapkan, keterampilan pengetahuan meningkat secara bersamaan. Selanjutnya, seseorang dapat belajar sesuai dengan kecepatannya, sesuai dengan waktunya sendiri, tanpa ada rasa takut dan akan bersaing. Yang kedua, kekurangan model pembelajaran basic learning. Yang pertama, menuntut kemampuan dan kreativitas siswa dan guru. Yang selanjutnya, menuntut persiapan pembelajaran yang matang dari seseorang guru.
Selanjutnya, menuntut kemampuan dan kreativitas guru dalam menggunakan aneka sumber belajar di sekolah, sehingga guru harus berpengetahuan luas dan kreatif dalam menyajikan aneka sumber belajar yang dibutuhkan. Akan tetapi, terkadang kebutuhan sumber belajar itu di luar kemampuan sekolah dan siswa. Yang selanjutnya, menuntut persiapan pembelajaran yang matang. Persiapan pembelajaran dengan model ini seringkali menyita waktu sehingga pengelola kelas kurang efisien. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.